Jalan penghubung Kecamatan Pardasuka Pringsewu putus diterjang banjir. Ratusan rumah di Bulog Tanggamus rusak dilanda banjir. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Banjir menerjang Pringsewu dan Tanggamus. Banjir menggerus jalan penghubung di Pardasuka Pringsewu dan di Tanggamus. Banjir merusak ratusan rumah di Kecamatan Bulog. Pemirsa, bersama saya Erika Widi Astuti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Akses jalan penghubung ke Kecamatan Pardasuka Pringsewu terputus akibat banjir bandang. Akibatnya 250 kepala keluarga terisolir karena akses jalan yang tergerus banjir. Masyarakat Pekon Kedaung terisolir karena akses jalan satu-satunya terputus. Diperkirakan sekitar 1 km jalan tergerus banjir bandang. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak malam hari. Air banjir menerjang permukiman warga di sekitar Sungai Mutun. Kini warga mengungsi ke rumah kerabat yang terkena banjir. Kepala Dusun Kedaung Usman meminta Pemkab Pringsewu segera turun ke lokasi. Korban banjir membutuhkan bantuan. Selain itu, akses jalan menuju pusat Kecamatan Pardasuka sudah tergerus banjir. Kami tidak bisa, jangankan untuk kendaraan roda 4, bahkan jalan kaki juga tidak bisa. Kami selama dari semalam sampai seterusnya ini, kalau tidak diperbaiki jalan ini, kami putus hubungan dan untuk beraktivitas kepada warga maupun ke kabupaten. Kami selaku aparatur Pekon ini tidak bisa untuk bertugas ke balai desa maupun ke kecamatan maupun ke kabupaten karena jalan kami putus. Jangankan untuk roda 2, jalan kaki juga susah. Makanya kami kepada anggota Dewan Kabupaten Pringsewu mewakili Pardasuka, kami mohon segera ini ajukan Pekon Kedaung ini bagaimana caranya ke depan kita maju. Anggota TNI Koramil Pardasuka, anggota Polsek Pardasuka membantu warga yang terkena banjir. Aparat dan warga bergotong royong membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah warga. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan rumah warga di Bulog Tanggamus rusak akibat terendam banjir Sungai Wai Bulog. Banjir juga merendam ratusan hektar sawah, diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ratusan rumah di Pekon Sukamara dan Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulog, Tanggamus, rusak akibat terendam banjir bandang. Warga yang menjadi korban banjir akibat meluapnya Sungai Wai Bulog masih membersihkan rumah beserta perabotan lainnya yang terendam luapan banjir. Namun ada beberapa warga yang lokasinya tidak jauh dari Sungai Wai Bulog masih menumpang di rumah kerabatnya untuk menghindari banjir susulan. Dari 2 pekon yang terkena banjir, kerusakan yang paling parah terjadi di Pekon Sukamara. Diperkirakan rumah warga yang rusak terendam banjir mencapai 200 lebih, serta sebuah gudang beras. Sedangkan di Pekon Banjarmasin, rumah warga yang terkena banjir sebanyak 42 rumah. 42 rumah. Berarti masuk dalam rumah ya, berarti ya? Di dalam rumah Pak, nggak bisa tidur ini Pak. Ini kenapa banjirnya Pak? Bisa ini Pak banjirnya? Ya karena tanggulnya patah ini Pak. Patah ya? Panjang 40 ini 70 meter ini yang ini patah. Setiap banjir di sini positif masuk kampung terus ke tanggul ini Pak. Tanggulnya patah. Jadi harapan Pak gimana buat Pemda sendiri Pak? Apa? Selaku warga? Ya pengen seperti ini Pak, dibantu dulu biar seperti ini, dari stasi dulu ini. Tanggul ini biar dibenerin dulu. Ini dulu yang pokok utamanya. Karena kampung sini kualan terus tiap banjir Pak, ngeri nggak bisa tidur. Apa ini malam tuh ngungsi tempat Pak Lurah. Selain merendam ratusan rumah warga dan sawah, luapan air juga menggenangi jalan raya Kecamatan Bulog menuju Kecamatan Pardasuka Pringsewu, sehingga tidak dilalui kendaraan.
Saat ini arus lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Bulog telah normal setelah luapan air banjir telah surut. Dari Tanggamus, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Bupati Tanggamus Dewi Handayani bersama anggota DPRD Edi Yalismi meninjau korban banjir di Pekon Sukamara dan Banjarmasin. Bupati menyerahkan bantuan kepada korban banjir. Bupati Tanggamus Dewi Handayani bersama anggota DPRD Edi Yalismi meninjau lokasi rumah warga yang terkena banjir di Pekon Sukamara dan Banjarmasin. Selain meninjau lokasi banjir, Bupati juga memberikan bantuan kepada korban banjir. Bantuan berupa beras dan paket sembako. Bantuan diharapkan dapat membantu warga yang menjadi korban bencana banjir. Sampai saat ini pun hujan masih turun, masih dalam kesiagaan kita, tetapi upaya-upaya telah kami lakukan. Dari dinas-dinas terkait juga sudah turun, dan kami tadi telah melihat ada beberapa rumah yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, yang harus nanti kita lakukan bedah rumah. Ya. Kemudian juga ada lahan persawahan yang terdampak, ini juga sudah diinventarisir. Memang baru penanaman 7-10 hari kita akan lihat nanti setelah air betul-betul surut. Kalau memang kita berikan bantuan bibit kembali, nanti insya Allah akan kita berikan bantuan. Musibah kali ini ada 2 pekon, yaitu di Pekon Banjarmasin dan di Pekon Sukamara. Untuk di Pekon Banjarmasin sendiri kurang lebih 100-an, ditambah Pekon Sukamara ini terdata 170-an. Itu yang terkena dampak banjir kali ini. Ya. Saat ini Pemkab sedang mendata kerugian banjir. Pemerintah akan melakukan bedah rumah yang kondisinya rusak parah akibat banjir. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan normalisasi Sungai Waibulok. Dari Tanggamus, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi banjir akhir tahun akan terjadi pada bulan Januari hingga Maret 2021. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya curah hujan yang tinggi. BMKG merilis potensi banjir meningkat secara umum karena curah hujan bulan Januari, Februari, Maret 2021 diperkirakan berkisar antara 200 sampai 500 mm per bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 lalu. Beberapa daerah diperkirakan bakal mendapatkan peningkatan curah hujan 40 hingga 80% lebih tinggi dari curah hujan di tahun 2020. Antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Banten bagian selatan, sebagian Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lampung menjadi salah satu daerah dengan resiko tinggi. Provinsi ini menempati posisi ke-16 dari 33 provinsi sebagai wilayah rawan bencana di Indonesia, berdasarkan data Indeks Rawan Bencana Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BMKG mengingatkan warga di Lampung untuk mewaspadai potensi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Cuaca buruk berpotensi terjadi di Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Waikanan, Pesisir Barat, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, dan Lampung Timur. Daerah dengan curah hujan tinggi ada di Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesawaran. Jadi di Pesawaran selain longsor juga ada sungai dan ada banjir dan banjir bandang yang membawa material dari hulu di daerah Punduh Pidada, Padang Cermin. Daerah rawan longsor di sisi barat Lampung melingkupi Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan beberapa daerah di Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, serta Pesawaran. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi tentang
Pasangan Eva Dedi akan tempuh jalur hukum. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, Eva Dwiana Dedi Amarullah, akan melakukan upaya hukum terkait putusan Bawaslu Lampung. Bawaslu juga dinilai bertindak diskriminatif. Dari 12 Romawi garing 2020 dinyatakan dihentikan karena 2020. Kuasa hukum Eva Dedi M. Yunus mengatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Yunus mengatakan ada diskriminasi dalam putusan Bawaslu. Dalam sidang TSM, Bawaslu tidak mempertimbangkan keterangan pihak terkait seperti Bawaslu, KPU, dan Pemkot Bandar Lampung. Bawaslu hanya menjadikan keterangan dari pihak pelapor sebagai acuan utama. KPU itu menjalankan putusan dari Bawaslu tadi kan 3 ya yang menjadi amarnya. Yang pertama menyatakan terbukti terlapor melakukan paslon nomor 3 melakukan TSM. Nah, terlapor ini beliau dan tidak ada satupun bukti. Yang kedua menyatakan membatalkan pencalonan beliau. Yang ketiga memerintahkan KPU untuk membatalkan pasangan calon nomor 3. Nah, nanti kita lihat setelah dari KPU, nanti apakah KPU membatalkan atau tidak, tanpa selama belum ada pembatalan dari KPU, beliau masih pasangan calon terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU. Baru berikutnya, kalau memang nanti KPU menjalankan keputusan ini, ya kita akan melakukan upaya hukum di mahkamah. Polanya seperti itu. Sementara itu, calon wali kota Eva Dwiana meminta pendukungnya tetap tenang. Dia yakin jika pendukungnya mengetahui apa saja yang telah dilakukannya selama kampanye. Bandar Lampung harus sabar, doakan Bunda Eva saja, masyarakat tahu apa yang Bunda Eva lakukan, dan mudah-mudahan Bunda Eva tetap yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bawaslu Lampung membatalkan pasangan calon nomor 03 Eva Dedi karena terbukti melakukan pelanggaran TSM. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah. Pasangan ini terbukti melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Paslon Eva Dedi dinyatakan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pilwakot Bandar Lampung. Paslon nomor urut 03 memanfaatkan kekuasaan Wali Kota Herman Hasanusi yang merupakan suami Eva Dwiana. 2015 dan seterusnya, 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan seterusnya, 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan seterusnya, memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. 2. Menyatakan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 03. Dan 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan. Sejumlah bukti serta keterangan saksi serta keterangan ahli dalam persidangan dinyatakan majelis sidang telah memenuhi unsur kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kecurangan melibatkan unsur pemerintah dari kecamatan, kelurahan, hingga tingkat rukun tetangga untuk mempengaruhi pemilih dalam proses pilkada.
Majelis Hakim mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03, kemudian memerintahkan KPU untuk membatalkan putusan pleno penetapan serta pendiskualifikasian paslon nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah dalam kontestasi Pilkada Kota Bandar Lampung. Sebelumnya paslon nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah merupakan paslon wali kota dan wakil wali kota terpilih dengan perolehan suara terbanyak di antara dua kandidat paslon. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Bawaslu Lampung memutuskan memenuhi gugatan yang dilayangkan terhadap pasangan calon nomor 3 Pilwakot Bandar Lampung Eva Dwiana Dedi Amarullah. Majelis pemeriksa memutuskan jika adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif oleh pasangan calon nomor 03. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari terlapor, siapa saja yang hadir? Majelis pemeriksa mendiskualifikasi pasangan Eva Dedi karena tindakan-tindakan pelanggaran administrasi TSM. Beberapa contoh pelanggaran yang terjadi antara lain di Kecamatan Sukabumi, menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk sembako yang dikemas sebagai bantuan COVID-19 oleh Wali Kota aktif Bandar Lampung yang merupakan suami dari Eva Dwiana. Pelanggaran lainnya adalah pemberian transport untuk kader PKK sebesar 200.000 kepada 100 orang di setiap kelurahan. Terlapor dapat menyampaikan keberatan ke Bawaslu RI paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan. Juga dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Kota ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara menyikapi putusan ini, kuasa hukum paslon nomor urut 02 Yusuf Kohar Tulus Purnomo, Ahmad Handoko mengapresiasi putusan Bawaslu Lampung. Dia meminta KPU melaksanakan putusan sidang. Alat bukti kita, dalil kita semua diakomodir atau dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa. Kuasa hukum paslon nomor urut 02 Yusuf Kohar Tulus Purnomo, Ahmad Handoko mengapresiasi putusan Bawaslu Lampung. Dia menilai seluruh bukti persidangan selama proses persidangan TSM sudah dipertimbangkan majelis pemeriksa. Ahmad Handoko juga meminta KPU Bandar Lampung melaksanakan putusan sidang untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah. Ini alat bukti kita, dalil kita semua diakomodir atau dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa, di mana juga tuntutan kami dikabulkan mendiskualifikasi paslon nomor 3. Kami sangat mengapresiasi putusan dari majelis pemeriksa Bawaslu karena majelis pemeriksa Bawaslu menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 22E, yaitu prinsip curdil dan luber. Selanjutnya Pak, apa yang akan dilakukan Pak? Selanjutnya kami juga cepat akan meminta putusan majelis tadi karena sifat ini putusan ini final terkait di Bawaslu, tidak ada upaya hukum karena pelapor yang laporannya dikabulkan. Sehingga setelah putusan ini pihak KPU harus melaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kerja untuk melakukan penetapan pendiskualifikasi pasangan calon nomor 3. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang hewan beruk yang menjadi pemetik buah kelapa. Sesaat lagi, hanya di iNews Lampung. Pemirsa, ternyata beruk tak hanya menjadi hewan peliharaan. Di Kabupaten Pesisir Barat, hewan dengan nama latin Macaca nemestrina ini ternyata dapat dididik menjadi pemetik buah kelapa. Bukan hanya lebih gesit, beruk ternyata jauh lebih cekatan dari manusia untuk tugas tersebut. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menghindari kerumunan.
Mewakili tim yang bertugas, hari ini saya Erika Widi Astuti undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Penggunaan beruk saat panen kelapa diakui menghilangkan resiko kecelakaan pada manusia. Dengan teknik yang tepat, beruk dapat dilatih jadi pemetik butir kelapa yang sangat terampil. Hal itulah yang ditekuni Rasmi Rais sejak lama. Pria 37 tahun ini mengaku menafkahi diri dan keluarganya dengan cara memberi jasa panen kelapa kepada pemilik kebun yang membutuhkan. Pria asal Biha ini memiliki seekor beruk yang dinamai Bujang. Bersama Bujang, beruk berusia 2 tahun miliknya yang sangat terampil. Duet pemetik kelapa ini mampu memanen 1.500 hingga 2.000 butir kelapa setiap harinya. Jika dirupiahkan, penghasilan Rasmi Rais berkisar 300.000 hingga 400.000 rupiah per hari. Sebab pemilik kebun membayar upah 200 per butir kelapa yang berhasil dipanen Bujang di bawah kendali Rasmi. Jumlah yang cukup menggiurkan tentunya. Namun tidak sembarang orang bisa melatih beruk dengan baik. Di seluruh Kabupaten Pesisir Barat, jumlah pawang beruk tak lebih dari 15 orang. Kebun sendiri atau punya orang? Punya orang. Upahnya berapa biasa? 200 per biji. Kesulitannya menggunakan beruk ini ada nggak? Ada juga kesulitan. Apa itu? Ada yang nggak mau naik. Ada yang ini rajin naik. Nah, ini nggak bekerja di atas. Ada juga yang sulit. Yang enak kalau kayak gini, enak. Beruk ini dapat ngelatih sendiri atau bagaimana? Beli. Beli. Berapa per hari? Harganya? Iya. Saya beli itu 3 juta. Terus kemudian memang ada yang latih itu beruk? Ada yang latih. Beda lagi ya? Beda. Beda. Yang kecil pun kayak yang ini tadi mahal harganya 7 juta. Tapi yang belum bisa ngambil kelapa, belum bisa naik kelapa itu sekitar 500-500 ribu. Mahalnya ini ngajarnya dong. Ini mahal ngajarnya. Juta. Luasnya areal perkebunan kelapa milik rakyat yang tersebar di pesisir barat menjamin penghasilan para pawang dan beruknya. Kabupaten Pesibar merupakan salah satu daerah pemasok kelapa terbesar di Provinsi Lampung. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.